Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Multi Armainah dengan NIM 20231065 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis video yang berkaitan dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana materinya terdiri dari pengertian PTK, yang kedua proses administrasi PTK, mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi PTK, yang ketiga yaitu kesejahteraan PTK, dan yang keempat itu tentang cuti PTK. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari PTK. Personel pendidikan adalah semua individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam masyarakat, tenaga kependidikan ini masih dianggap mempunyai dua arti, yaitu guru yang ada dalam masyarakat atau informal, seperti guru mengaji, ustadz, maupun orang yang tertua atau disegani dalam masyarakat tersebut. Sedangkan tenaga kependidikan formal yaitu seperti guru yang ada dalam sekolah-sekolah. Tenaga kependidikan ini berbeda dengan tenaga personil atau tenaga lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan merupakan organisasi pelaksana pendidikan dan pengelola penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan sendiri diartikan sebagai tenaga-tenaga yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan, baik secara mikro ataupun makro atau dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada bab 1 pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji menurut aturan yang berlaku. Selain itu, pada pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan ini adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi PTK, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses dari administrasi PTK, yang mana yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan oleh karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan yang baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan ini diselenggarakan dalam beberapa langkah. Yang pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun dalam media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal-hal yang harus dicantumkan yaitu yang pertama yaitu jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan, yang kedua persyaratan yang dituntut dari para pelamar, yang ketiga batas waktu yang dimulai dan diakhiri pendaftaran, yang keempat alamat dan tempat pengajuan lamaran, yang kelima lain-lain yang dirasa perlu. Selanjutnya yang kedua itu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu seleksi atau penyaringan. Dalam hal ini, pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu penyaringan administratif, yang mana dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal administrasi, maka peserta tersebut dianggap gagal. Yang kedua yaitu ujian atau tes. Setelah peserta lulus dalam tes penyaringan,
jaringan administrasi, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Yang ketiga yaitu pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatannya maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pengumuman. Pengumuman ini berisi bagi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai dengan ketentuan dan penempatan kerja. Selanjutnya proses administrasi yang kedua yaitu penempatan. Penempatan merupakan suatu tindakan atau pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan yang dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lainnya dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Nah, menurut Muhammad Rifai tahun 1982, penempatan adalah suatu proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi mana mereka untuk ditempatkan. Penempatan ini atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya, tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima. Selanjutnya proses administrasi yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi merupakan suatu upaya untuk memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat bahwa orientasi ini adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan diadakannya orientasi ini yaitu untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi atau sering juga disebut dengan induksi yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kependudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang proses administrasi PTK, selanjutnya kita akan pelajari tentang kesejahteraan PTK. Kesejahteraan PTK dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu gaji, yang kedua yaitu tunjangan, dan yang ketiga yaitu penghargaan. Yang pertama kita akan membahas tentang gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan bahwa seorang guru yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tetapi boleh juga dalam alokasi APBD. Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga yaitu penghargaan.
Pemerintah memberikan sebuah penghargaan kepada institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Menengah tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Jazidi mengatakan bahwa tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sedang tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan penguasaan teknik-teknik pembelajaran. Setelah kita mempelajari tentang kesejahteraan PTK, selanjutnya kita akan membahas tentang cuti PTK. Cuti adalah suatu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis cuti ada 5. Yang pertama yaitu cuti tahunan. Hak cuti tahunan merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti tahunan ini dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Yang kedua yaitu cuti besar. Hak cuti besar merupakan suatu hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti besar ini, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar ini sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, keperluan lainnya yang sesuai dengan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit ini apabila PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah bekerja aktif kembali. Yang keempat yaitu cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin ini digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi seorang PNS. Yang kelima yaitu cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama merupakan hak PNS selama menjalankan cuti karena hal penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Yang kedua, hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar di dalam maupun di luar negeri akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar. Untuk persalinan anaknya yang keempat, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.